pagi semua. Murid-murid, inilah mahasiswa yang sangat saya banggakan, pertemuan kita pada perkuliahan kebutuhan dasar manusia 2 akan membahas tentang teknik pemberian injeksi intravena. Tetapi pada pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, kita akan menggunakan media pembelajaran, khususnya yaitu menggunakan PowerPoint dan kemudian dilanjutkan dengan video. Mahasiswa diharapkan bisa fokus atau konsentrasi pada media pembelajaran yang ada, agar supaya pertemuan kita minggu depan, yaitu pada praktek di laboratorium, mahasiswa bisa melakukan dengan baik dari setiap pembelajaran yang ada. Baiklah, sekarang selamat menyimak dari media pembelajaran yang ada. Teknik pemberian injeksi intravena. Berbicara tentang teknik pemberian injeksi intravena, yang dimaksud dengan pemberian obat intravena ini adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena. Adapun tempat untuk dilakukan penyuntikan vena yaitu pada lengan, bisa pada vena mediana cubitis atau vena cephalica, kemudian pada tungkai pada vena sapheneus, kemudian pada leher vena jugularis, dan kepala vena frontalis serta vena temporalis. Khusus pada vena jugularis dan frontalis serta temporalis biasanya hanya dilakukan kepada anak-anak, karena pada anak-anak biasanya kesulitan untuk menemukan vena mediana cubitis dan sapheneus. Yang harus kita siapkan sebelum melakukan injeksi intravena, yang pertama adalah buku catatan pemberian obat atau kartu obat sesuai dengan petunjuk terapi yang ada, kemudian kapas alkohol, handscool, obat sesuai dengan kebutuhan, pembendung untuk membantu menegakkan vena, spuit 2 ml atau sampai 5 ml sesuai dengan kebutuhan, box point, baki obat, plester, perlak pengalas, kasa steril maupun airbag. Selanjutnya kita siapkan pada tahap pelaksanaan atau tahap kerja. Yang harus dilakukan pertama kali pada tahap kerja yaitu mencuci tangan, selanjutnya menyiapkan obat dengan prinsip 6B, melakukan salam terapeutik dengan klien supaya terbina hubungan saling percaya, identifikasi klien dengan baik, karena pada klien tertentu memiliki persamaan nama. Ini yang biasa terjadi kesalahan, sehingga perlu diidentifikasi klien dengan baik untuk umur, jenis kelamin, kemudian data-data yang menunjang agar supaya tidak terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasikan klien. Beritahu klien dengan jelas setiap prosedur yang akan diberikan, membantu pada saat kita melakukan tindakan pemberian injeksi intravena supaya klien bisa percaya dan melakukan koordinasi dengan baik. Mengatur klien pada posisi yang nyaman, bebaskan lengan klien dari baju atau kemeja apabila menutupi daerah yang akan kita lakukan injeksi intravena, memasang perlak pengalas pada bagian bawah daerah yang akan diinjeksi, meletakkan pembendung atau tourniquet pada daerah atas yang akan dilakukan injeksi intravena. Kemudian jangan lupa pilih area penusukan yang bebas dari tanda kekakuan, peradangan maupun rasa gatal. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan absorpsi obat atau cedera atau bahkan nyeri yang berlebihan. Selanjutnya perawat menggunakan sarung tangan
melakukan desinfeksi pada daerah penusukan dengan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan sirkuler dari arah dalam keluar dengan diameter sekitar 5 cm. Setelah itu tunggu sampai kering daerah yang akan dilakukan injeksi. Hal ini dilakukan untuk membuang sekresi dari kulit yang mengandung mikroorganisme. Dilanjutkan dengan memegang kapas alkohol dengan jari-jari tengah pada tangan non-dominan. Buka tutup jarum, tarik kulit ke bawah kurang lebih 2,5 cm di bawah area penusukan dengan tangan yang non-dominan sehingga membuat kulit menjadi kencang dan vena tidak bergeser. Hal ini memudahkan penusukan. Lakukan sejajar vena yang akan ditusuk perlahan dengan pasti. Kemudian pegang jarum pada membentuk posisi 30 derajat. Seperti ini contohnya. Tangan yang non-dominan memegang pada bagian bawah vena yang akan diinjeksi, kemudian tangan kanan yang memegang spoid membentuk sudut 30 derajat, siap memasukkan pada area vena yang sudah didesinfeksi dan sudah ditemukan. Torniket dipasang pada bagian atas daerah vena supaya mempermudah atau membantu vena lebih jelas. Rendahkan posisi jarum sejajar kulit dan teruskan jarum ke dalam vena. Jangan lupa lakukan aspirasi. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada darah pada spuit. Jika ada darah pada spuit, benar-benar telah menunjukkan vena yang akan diinjeksi tepat. Apabila tidak ada, maka kita harus siap memindahkan ke daerah vena yang lain yang akan lakukan injeksi. Selanjutnya, jika ada darah, segera lepaskan torniket dan masukkan obat secara perlahan sampai habis. Selesai, keluarkan jarum dengan sudut yang sama seperti saat dimasukkan sambil melakukan penekanan dengan menggunakan kapas alkohol pada area penusukan. Tutup area penusukan dengan menggunakan kasa steril dan plester. Kembalikan posisi klien atau rapikan klien pada posisi yang senyaman mungkin. Jangan lupa setelah bekerja membuang peralatan yang sudah tidak diperlukan ke dalam bengkok. Kemudian buka sarung tangan, selanjutnya kembali mencuci tangan dan mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan, baik nama klien, jenis obat, jam pemberian, rute obat, kemudian jangan lupa nama perawat serta paraf. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari teknik pemberian injeksi intravena, kiranya dapat bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Demikianlah tadi media pembelajaran melalui presentasi PowerPoint. Sekarang saya akan kembali menjelaskan secara langsung melalui teknik atau saya akan mempraktekkan pada pantong yang ada untuk teknik pelaksanaan pemberian injeksi intravena, mulai dari persiapan alat sampai kepada pemberian injeksinya. Kiranya mahasiswa tetap konsentrasi dan tetap fokus pada media pembelajaran yang ada sampai selesai. Selamat menyaksikan. Yang perlu disiapkan adalah buku catatan pemberian obat atau kartu obat sesuai dengan terapi atau program terapi yang sudah disiapkan. Kemudian kapas alkohol, sarung tangan. Selanjutnya adalah obat sesuai dengan kebutuhan atau apa yang akan diberikan injeksi. Selanjutnya adalah tourniquet, fungsinya adalah untuk membendung supaya vena yang akan diinjeksi nantinya kelihatan. Kemudian spuit 2 ml sampai 5 ml berada dalam bak spuit. Kemudian baki obat. Selanjutnya adalah plester. Kemudian perlak pengalas yang ada. Selanjutnya adalah kasa steril, kemudian bengkok atau airbag. Sekarang kita masuk pada fase kerja, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan. Kita melakukan mencuci tangan.
siapkan obat dengan prinsip 6B supaya jangan sampai terjadi kesalahan pasien maupun kesalahan rute serta tempat yang akan diberikan. Kemudian kita masuk pada mengatur posisi klien. Kita mengatur posisi klien, bebaskan lengan baju apabila menutupi daerah yang akan kita lakukan injeksi intravena. Kemudian pasang perlap pengalas. Setelah memasang perlap pengalas, kemudian kita selanjutnya adalah meletakkan pembendung atau tourniquet pada daerah yang akan dilakukan injeksi pada bagian atasnya. Manfaat dari pemasangan tourniquet ini adalah agar supaya pembuluh darah vena yang akan kita lakukan injeksi akan tampak lebih kelihatan atau tampak lebih jelas. Setelah itu, pilih area penusukan yang akan kita tusuk, yaitu kita lihat baik-baik pada daerah yang mana yang venanya sudah kelihatan atau pada tempat yang bebas daripada cedera atau bebas dari peradangan. Selanjutnya menggunakan spoon atau sarung tangan. Setelah sarung tangan dipasang, kemudian ambil kapas alkohol. Selanjutnya siapkan sporit atau yang sudah berisi obat. Letakkan nyermet, yaitu melakukan desinfektan bisa dengan cara sirkuler memutar, yaitu dari area dalam keluar sampai diameternya kurang lebih 1 sampai 5 cm. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan injeksi intravena. Buka tutup jarum, kemudian setelah itu tarik kulit ke bawah dengan menggunakan tangan yang dominan. Kemudian setelah itu menahan vena pada bagian bawah yang akan dilakukan injeksi supaya venanya tidak bergeser atau bergerak. Selanjutnya lakukan penyuntikan pada daerah vena yang telah didesinfektan dengan membentuk suhu 30 derajat. Masukkan perlahan. Setelah masuk, lakukan aspirasi. Apabila darah keluar sedikit, berarti sudah masuk pada vena yang akan dilakukan penyuntikan. Apabila sudah keluar darah sedikit, tangan kiri melepaskan tourniquet, kemudian kembali menahan pada bagian disposable bagian ujung dan obat dimasukkan perlahan-lahan. Setelah selesai atau habis obatnya masuk, kemudian ngambil kapas alkohol yang baru yang sudah disiapkan, kemudian ditekan pada jarum, ujung jarum, dan ditarik kembali jarum yang ada. Setelah itu kita mengambil plester dan kasar, kemudian akan menutup pada daerah yang telah dilakukan injeksi untuk mencegah apabila terjadi pengeluaran darah. Kembalikan pasien pada posisi semula, tourniquetnya dikembalikan pada tempat semula.